Diikuti hantu anak kecil saat berwisata ke Bromo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita misteri Satria, ketemu lagi kita di episode ke-55. Kisah ini saya mau ceritakan tahun 2016. Kala itu kami ini ada di tangga depan rumah ini punya teman mempunyai jasa travel wisata. Nah, kami itu ditawarkan travel wisata ke Jawa Timur, Bromo, Malang, dan lain-lain ya. Nah, itu pada saat itu saya, keluarga saya semuanya, anak, istri, terus bule saya dengan anaknya, dengan anak-anaknya, terus kemudian ada keponakan sepupu saya yang almarhum, terus tetangga depan rumah dengan keluarganya, dan ada keponakannya juga. Jadi kita totalan kurang lebih ada sekitar 12 orang lah ya, kita 14 orang. Nah, itu berangkat dari stasiun Senen, naik kereta ekonomi, di jalan sampailah kita ke Jawa Timur lah. Terus sampai sana kita dijemput mobil travel gitu, terus kemudian istirahat dulu ke penginapan, sampai penginapan terus kita jalan ke ya tempat wisata destinasi wisata yang ditawarkan. Ada Balai Kambang, kemudian ada Tumpak Sewu. Nah, kejadian itu sudah awal kejadian yang saya rasakan di cerita saya ini adalah dimulai dari pada saat ke Tumpak Sewu, air terjun Coban Sewu. Coban Sewu itu kita kan jalannya lumayan ya, medannya dan lain-lain tuh kan lewatin tanah kosong, hutan, pohon-pohon rimbun, dan memang daerahnya memang sepi ya. Nah, itu dimulai dari pada saat saya melintasi rumah kosong. Pada saat rumah kosong itu saya melihat seperti ada anak kecil gitu ya, anak kecil ya nggak anak kecil banget ya, umur SMP kali ya kalau boleh dibilang, karena posturnya agak besar tinggi gitu, tapi pakaiannya lusuh gitu, putih tapi lusuh, coklat gitu, lusuh. Saya melihat dari situ. Nah, udah sampai situ kan saya jalan terus kan ya tuh, sampai mau ke arah Coban Sewu itu kan ada kayak ada pelang-pelang gitu ya. Terus saya lihat lagi, wah anak kita dari situ lagi. Jadi saya kaget tuh, itu pagi loh, sore lah, menjelang sore lah, siang menjelang sore, makan siang pas mau sebelum makan siang. Nah, itu saya kaget lah, udahlah, saya pikir saya udah wisata lah, kita foto-foto dan lain-lain lah, wisata bla bla bla, udahlah, itu saya udah melupakan dan saya nggak mau melihat-lihat gitulah, saya lurus aja. Begitu saya sampai di penginapan ke arah Bromo, kita kan tujuan malam itu kan adalah ke Bromo ya. Nah, pas malam tidur segala macam nggak ada masalah lah ya, karena kan itu di hotel lumayan bagus lah di situ pada saat itu, bukan hotel ya, homestay tapi bagus, dibentuk kayak hotel gitu. Nah, untuk ke Bromo itu kan kita mencari matahari pagi ya, atau matahari terbit ya, sunrise ya kalau pagi ya. Yaitu kita berangkat kan jadi kita tidur cepat tuh jam 8, jam 9 tuh udah kita tidur. Kemudian bukan hotel tadi, homestay kayak rumah-rumah warga lah. Kita tinggal di rumah warga, itu yang kedua saya kemudian. Yang pada saat itu kita tidur di rumah-rumah penduduk lah, kita gabung sama penduduk, dibagi-bagi tuh tidurnya masing-masing, keluarga-keluarga dibagi-bagi. Nah, kita dibangunkan jam setengah 3 pagi. Kita naik jeep ya, jam berangkat itu siap-siap, semua udah pada siap-siap pakai jaket dan lain-lain lah, karena kan dingin banget memang ya. Nah, terus perjalanan kan melewati hutan-hutan dan lain-lain ya tuh kalau untuk mencapai Bromo itu kan. Nah, begitu lewat itu kan masih gelap tuh tengah malam. Saya melihat lagi di antara pohon-pohon tinggi itu, saya lihat lagi tuh anak itu ada di situ lagi. Ya Allah, saya astagfirullahaladzim. Karena saya melihat lagi sosok itu ada lagi di situ di antara pohon-pohon itu, karena kan penerangan hanya lampu mobil aja ya, karena gelap banget dan ya itu. Nah, saya kaget, astagfirullahaladzim. Saya kan naik jeep bab terbuka kan nggak bisa menghindar kemana-mana, pasti ngelihat gitu kan, emang kelihatan. Sampailah kita di daerah
Bromo itulah, kita mau ke arah penanjakan 1 kalau nggak salah, saya ingatnya sih penanjakan 1 ya. Penanjakan 1 kan ada yang naik kuda, ada yang apa naik ke atas segala macam, ada yang jalan, saya jalan kaki gitu. Sampai jalan kaki pas mau menuju sampai mau dekat penanjakan 1 saya ngeliat lagi itu. Bocah itu saya ngeliat lagi. Masya Allah, saya takut juga ya artinya, tapi kan karena saya bawa keluarga, dah bismillah saya kuat, saya tangan takut, saya jalan aja. Ganggu deh, nggak mendekat, cuman menampakkan aja terus. Udah tuh sampai di pas pos pemantau itu tadi kita lihat matahari terbit segala macam dan lain-lain. Jalanlah kita kan ke bawah tuh kan, kita ke bawah naik jeep, terus kemudian disambung naik kuda, ada yang jalan kaki. Saya jalan kaki betul. Anak saya naik kuda, saya jalan kaki, saya dampingin anak saya videoin segala macam. Nah, pada saat sampai ke arah pura, kan ada pura ya di mau ke arah puncak apa sih namanya kawahnya di Bromo itu kan ada pura ya. Nah, di pura saya lihat lagi itu anak itu ada di pura itu dan kayak seperti duduk memandang saya sambil tersenyum gitu kan. Waduh, ya Allah, ini orang, aduh saya diikutin terus gitu kan. Akhirnya udah saya dengan kekuatan saya nggak pikirin, nggak pedulin. Nah, anak saya naik kuda sampai ke bawah tangga yang menuju ke arah apa namanya tuh kawah Bromo itu kan tanjakan tinggi. Saya naik duluan, anak saya di belakang, saya mau fotoin dan mau videoin anak saya naik. Begitu saya naik duluan kan agak cepet tuh, saya lihat di depan tuh ada anak itu lagi tapi madep ke depan. Insya Allah kok ada lagi. Saya takut tapi udah saya balik, saya fotoin videoin anak saya udah sampai atas, sampai video juga, bikin video. Ketika balik kan turun lagi tuh, anak saya udah itu, saya turun lagi, saya turun ke bawah, yang ke atas itu saya berpapasan lagi. Allah, astagfirullahaladzim. Nah itu dia nggak nakutin sih, nggak nakut, cuman menampakkan aja anak kecil tadi dengan baju lusus, bajunya putih lusus coklat gitu, kecoklatan. Sampai situ dah saya, ya Allah, semoga nggak diganggu lagi. Nah setelah itu kan saya harus ketemu lagi teman yang lain, mengunjungi Bukit Teletabis dan lain-lain lah, berfoto-foto dan lain. Selesailah perjalanan itu. Sore hari kita pagi hari selesai makan siang. After makan siang kita pamit dan pulang, naik kereta lagi ke arah mana. Ketika mau berjalan dari desa mau ke arah jalan lagi kota, itu saya lihat terakhir dia sambil begini, sambil duduk kayak begini, dia begini, terus begini, dia cuman begitu aja saya melihat. Dan dia udah habis itu saya nggak melihat lagi, tapi yang jelas dia seperti pamit juga, mengucapkan selamat jalan. Tapi ya itulah makhluk yang saya lihat ketika saya berwisata lah ke arah Jawa Timur pada saat itu tahun 2016 gitu teman-teman. Ya itu nyata dan saya tidak bercerita pada saat itu. Saya khawatir, takut anak saya, istri saya takut, jadi saya nggak bercerita pada saat itu. Sekarang baru saya ceritakan, memang ya demi mereka biar kalau ada wisata nggak takut, karena saya memang sering lihat-lihatan lah, dalam artian sering ditampakkan. Begitu teman-teman di episode ke-55. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di Cerita Misteri Satria, baik di YouTube maupun di TikTok. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita mendatang. Semoga berkenan. Ini hanya hiburan semata. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan semoga cerita ini menghibur teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.